Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian semuanya sehat-sehat ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan kalian dan tetap di rumah aja, tetap semangat untuk mengikuti belajar dari rumah. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran IPS kelas 9 bersama Ibu Lia Amalia dan saya sendiri Rita Nurlela. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita memasuki pertemuan kelima. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kondisi alam negara Amerika Serikat dan negara Inggris. Apakah kalian masih ingat? Ya, mudah-mudahan kalian tidak lupa dengan pelajaran sebelumnya, supaya pelajaran selanjutnya lebih lancar lagi ya. Selanjutnya, untuk KD, tidak akan Ibu bahas untuk mempersingkat waktu ya. KD 3.1, KD 4.1. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah gedung. Yang kedua, hewan. Pasti sudah kalian tahu lah hewannya, hewan apa itu. Nah, gedung ini dinamakan Gedung Sydney Opera House. Nah, salah satu bangunan abad ke-20 yang paling unik dan terkenal. Tempat pertunjukan seperti teater, balet, dan seni lainnya. Gambar yang kedua adalah hewan berkantung yang disebut dengan kanguru. Hewan ini merupakan ciri khas Australia. Ini merupakan ikon Australia. Gambar selanjutnya yaitu bangunan kuno atau tempat bersejarah. Yang kedua, patung. Gambar yang pertama itu dinamakan piramida. Digunakan sebagai makam raja-raja Mesir kuno yang dikenal dengan nama Firaun. Gambar yang kedua, Sphinx. Sphinx ini merupakan patung seekor singa yang berkepala manusia yang didirikan di sebuah atau di depan sebuah piramida, merupakan lambang kekuasaan dan pemerintahan dari seorang raja Mesir. Itulah ikon negara Mesir. Nah, dari gambar-gambar ini pasti kalian sudah bisa menebak negara apa yang akan kita bahas. Ya, negara Australia dan negara Mesir. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan atau mampu menjelaskan tentang kondisi alam negara Australia. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan kondisi alam negara Mesir. Kondisi alam negara Australia meliputi 6 hal, yaitu 1. Lokasi, yang kedua, iklim, yang ketiga, keadaan atau bentuk muka bumi, 4. Geologi, 5. Flora dan fauna, dan 6. Kondisi penduduk. Lokasi negara Australia. Ini bendera Australia. Profil dari negara Australia. Nama negara Australia, nama resmi Persemakmuran Australia, ibu kota Canberra, sistem pemerintahan parlementer, bentuk negara federasi, bentuk pemerintahan monarki konstitusional, kepala negara Ratu Inggris, dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Perhatikan peta Australia. Australia berada di selatan Indonesia. Luas negara Australia yaitu 8.945.000 km persegi. Letak astronomis. Letak astronomis negara Australia berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya. Garis bujurnya berada di bujur timur dan garis lintangnya berada di lintang selatan. Garis bujur tepatnya berada di 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan garis lintangnya 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Itulah letak astronomis negara Australia. Letak
geografis Australia. Australia di sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur, Australia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Di selatan Australia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat Australia berbatasan dengan Samudra Hindia. Itulah letak geografis negara Australia. Yang kedua, iklim. Iklim di Australia sangat bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Perhatikan peta iklim Australia. Nah, karena Australia berada di antara 11 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan, maka Australia mempunyai 3 iklim. Iklim yang pertama yaitu iklim tropis. Wilayah yang berada di iklim tropis yaitu yang berada di 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 lintang selatan. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 21 sampai 27 derajat Celcius. Curah hujannya 1000 sampai 1500 mm per tahun. Iklim yang kedua yaitu iklim subtropis. Wilayah yang mempunyai iklim subtropis yaitu yang berada di antara 23,5 lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Suhu udara berkisar antara 16 derajat sampai 21 derajat Celcius. Curah hujannya 500 sampai 1500 mm per tahun. Iklim yang ketiga yaitu iklim sedang. Wilayahnya berada di antara 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Suhu udara di sini berkisar antara 10 derajat sampai 16 derajat Celcius. Curah hujannya 250 sampai 1000 mm per tahun. Perhatikan, suhunya dari mulai tropis sampai sedang itu makin menurun dan curah hujannya juga makin sedikit. Selain ketiga iklim tersebut, Australia juga mempunyai iklim padang pasir. Iklim padang pasir di Australia terdapat di pedalaman Australia. Suhu udaranya berkisar antara 16 sampai 27 derajat Celcius. Curah hujannya makin berkurang, yaitu 250 mm per tahun. Bentuk muka bumi. Terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia. Bentuk muka bumi yang pertama, dataran pantai. Terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Bentuk muka bumi yang kedua, yaitu dataran tinggi timur. Terletak di bagian timur Australia, memanjang dari Cape York Peninsula sampai Tasmania, terdiri dari lembah dan jurang. Tapi daerah ini merupakan daerah yang tersubur di Australia. Bentuk muka bumi yang ketiga, dataran rendah tengah. Daerah yang sangat datar, tersusun atas batuan yang berusia tua, sangat kering dan sangat panas, memiliki gurun dan semi gurun, meliputi 1/4 dari negara ini. Dan bentuk muka bumi yang keempat yaitu plato, mencakup 1/3 luas benua Australia. Kondisi iklim sangat kering dan semi kering, tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Dari keempat bentuk muka bumi ini, ada yang paling unik di Australia. Bentuk muka yang paling unik di Australia yaitu yang seperti terlihat pada gambar ini. Ini disebut dengan Uluru. Uluru merupakan salah satu objek unik berupa batu besar yang menjadi salah satu ikon Australia. Bagi suku aborigin, Uluru merupakan tempat keramat. Lukisan suku aborigin dapat dijumpai pada buah Uluru yang menceritakan bagaimana dunia terbentuk. Selanjutnya, geologi. Australia mempunyai sejumlah